produksi sama kita harga itu nggak match. Sementara kalau di pasar, di marketplace ada yang jual sama harganya terlalu jomplang. Nah, kita sering banget bandingin. Allah, ya lepas. Kalau Bapak mentalnya udah kalah, Pak, kalah semuanya. Saya jamin. Dulu saya gitu, Pak. Kenapa baju murah-murah? Saya buatnya mahal. Cari rate harga yang di tengah. Ya. Kenapa kita mahal? Karena kita buatnya dikit. Ya enggak? Ya enggak? Kita suka bilang kalah. Tuh, ada yang sipit, buatnya segitu. Kenapa ribet banget ngurusin yang sipit? Kenapa kita nggak balance? Cari paham, cari tahu. Kita harus riset, Pak. Jangan sibuk riset juga. Jualan dulu, learning by doing. Jalan dulu, habis itu kita paham caranya gimana. Bisa kok. Cari paham, oke Pak? Gitu, nggak bakal kalah Pak, insya Allah. Ya. Di sini jenis hurufnya, fontnya ada, nada komunikasinya tadi udah pada ngisi berarti ya Pak ya. Oke, ngapunten ya Pak ya. Ini langkah 3 yang sudah ke Siduan, tuh. Harus jelas, ada konsisten. Produk itu harus lebih bagus, suguhkan yang lebih baik daripada yang disajikan. Itu yang PR-nya. Di sini. Logo, warna, gaya konten, cara komunikasi seragam agar brand mudah dikenali, terlihat profesional dan membangun kepercayaan pada pelanggan. Ini berlaku untuk Instagram, apalagi perbedaan TikTok dan Instagram, estetik dan tidak estetik. TikTok tidak perlu estetik, ya enggak? TikTok yang penting apa? Tahu ini fungsinya apa? Pembeli cenderung memilih toko yang tampil secara profesional, menyajikan informasi yang jelas dan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, penting kita untuk bisa mengoptimalkan tampilan. Iya. Beliau orang penting nggak sih? Oh. Butika. Brandnya Pak, ibunya Pak. Tahu Mas ya. Juga punya toko kue. Apa yang membedakan kita lokal? Mas siapa? Mas Nanteng ya. Nabi Yusuf. Agak kencang dikit suaranya, bapaknya lagi bicara soalnya. Pak, nanti boleh saya bapak? Serunya acara panen omset. Udah Mbak. Halo. Halo Bu Ima, kita ketemu lagi. Ya yang kedua kali setelah dari Bali. Siapa nih? Ya. Mbak. Jarak banget. Di Hotel Habotik Jogja. Nih suasana Isoma ramai. Ketok. Jelas. Bagaimana Pak Fando kesan pesannya di acara Siklo Panen Omset hari ini, hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Gimana Pak? Nih. Seru? Ya, seru. Nah, semoga kita makin sukses ya Pak Pandu. Amin. Sehat selalu. Ternyata bagus ya. Tempor apa? Lantainya bikin deg-degan.
Sesuai bintangnya, Bintang apa Pak? bintang modelnya. Kirain bintang hatiku. Diikutin, tapi mungkin cepet-cepetan karena hadiahnya terbatas. Oke, sekali lagi panen omset cepat maksimal. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu biar fokus ya kembali, fokus lagi kita ke acara. Oke, saya ada 4 soal, kayaknya saya ada 2 hadiah, jadi nanti di soal 2 terakhir ya, tapi kita pemanasan dulu. Oh, udah ada yang siap-siap angkat tangan. Ini mbak-mbak fasilitatornya harus jeli ya untuk melihat siapa yang angkat tangan pertama. Oke, tunjukkan pada saya sesuatu yang berwarna belum dan saya berkomunikasi dengan pelanggan. Handphone ya. Pakainya gimana tuh Bu biasanya? Oh gitu. Mungkin pakai sosial media. Acara panen omset di Hotel Halbutik Jogja. Pakai Instagram, WhatsApp. Seru. Oke. TikTok, oh TikTok juga. Oke. Ya. Terima kasih tepuk tangan juga buat Bu Yuni. Oke. Nah, nanti Bu Yuni. Silakan ya Mas. Siap, terima kasih Ainun. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siapa yang sudah makan? Siapa yang gak kebagian makan? Nah, itu nomor 2 tuh. Yang ketiga, siapa yang udah ngopi setelah makan? Belum. Yang kurang kopinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang jualan kopi UMKM harusnya di market. Kenapa? Karena habis makan siang biasanya tidak ngantuk. Tinggal di mawat gitu ya bahasa matanya ya. Nah, sekarang akhirnya kita masuk ke sesi yang kedua dan semoga Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat, pasti ya, dalam keadaan bugar. Karena kita akan ngomongin sesuatu hal dan di akhir pada materi hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang ada praktik. Bukan itu ya Bapak ya. Kita nggak janjiin HP gitu ya. Mungkin pulsanya slide yang tadi kita tanyakan juga. Dan menariknya 100% menjawab yang B. Di Jogja agak beda, nggak apa-apa. Karena ada yang jawab A juga. Tadi Bapak bilang A tadi ya. Karena kenapa? Karena lebih terbuka. Gitu ya. Kalau terbuka udah lapar jadi pengen makan gitu ya Pak ya. Kalau terbuka gitu ya. Sedangkan kalau tadi Ibu dan teroptimalisasi. Yang berarti tadi ada linknya, ada sosmednya, ada alamatnya dan sesuatu yang membuat orang lebih percaya. Oke? Dan yang kedua adalah branding yang kuat dan konten yang menarik. Kita lihat apa Bu kira-kira logonya Facebook? Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini ya yang paling sering digunakan ya. Kalau Facebook udah pasti ya, karena rata-rata isinya adalah Bapak Ibu yang usia 40 tahun ke atas. Ya. Kalau ngomongin Instagram sama TikTok ini biasanya campuran, Bapak Ibunya ada, tapi kebanyakan anak muda juga banyak gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana siapa target market kita dan seberapa terbiasa kita dengan platform tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin aktivitas digital di media sosial, kita ngapain aja biasanya Bapak Ibu? Jualan, ya benar. Apalagi? Scroll, oke, benar. Apa? Interaksi sama siapa Bu? Klien, menjuli. Oke, kirain sama orang asing gitu ya. Jangan ya Bu ya. Ada penipuan sekarang Bu. Ya, jadi kita bisa melakukan banyak aktivitas, termasuk kita bisa connect, kita bisa nge-follow, kita juga bisa berinteraksi, bisa jualan, bisa live shopping dan segala macam. Jadi sekarang udah serba modern. Nah, sekarang ini pertanyaan yang sama kayak tadi Ibu datang ke kelasnya Bu Uli. Kalau Ibu punya konten, benar, dia adalah melakukan pembuatan konten, dipublikasikan lewat Instagram, lewat ini kalau nggak salah Facebook, dan satunya adalah
12 ke jam 1. Nah, jam 7 ke jam 9 itu waktu yang paling cepat terhingga kedua. Oh, dapat goodie bag atau souvenir nih dari Sirklo Panen Omset untuk sustainable UMKM bersama Maybank Syariah dengan partner Rumah Siap Kerja Sana Semisrap.